Om Swastiastu, perkenalkan saya Yucahya Dewi dengan NIM 2002612022, merupakan dokter muda yang sedang menjalani KKR di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, periode 24 Januari sampai 6 Maret 2022. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai clinical care medicine, yaitu khususnya tentang ICU dan juga NICU. Nah, adapun konten yang akan saya bahas dalam pemaparan materi kali ini yaitu terdapat dua konten, di mana yang pertama yaitu mengenai overview dari ICU itu sendiri, dan yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai NICU. Baik, lanjut ke yang pertama yaitu mengenai overview dari ICU. Nah, ICU sendiri yaitu merupakan ruang perawatan intensif atau ICU yang merupakan unit perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan juga kritis, kemudian cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan yang terlatih, serta didukung dengan kelengkapan peralatan khusus. Pada instalasi perawatan intensif atau ICU sendiri, perawatan untuk pasiennya dilaksanakan dengan melibatkan berbagai tenaga profesional yang terdiri dari multidisiplin ilmu yang bekerja sama dalam tim. Pengembangan tim multidisiplin yang kuat sangat penting dalam meningkatkan keselamatan pasien itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari fungsi utama dari ICU itu sendiri yaitu terdapat dua, yaitu melakukan perawatan pada pasien-pasien gawat darurat dengan potensi reversible life-threatening organ dysfunction, dan yang kedua yaitu mendukung organ vital pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi yang kompleks elektif atau prosedur intervensi dan risiko tinggi untuk fungsi vitalnya. Kemudian yaitu adapun standar minimum dari pelayanan ICU, di mana yang pertama yaitu ada resusitasi jantung paru, kemudian pengelolaan jalan nafas termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator, kemudian terapi oksigen, pemantauan EKG secara terus-menerus, pemasangan alat pacu jantung dalam keadaan gawat, pemberian nutrisi enteral dan parenteral, pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh, pemakaian pompa infus atau semprit untuk terapi secara titrasi, kemampuan melakukan teknik khusus sesuai dengan keadaan pasien, dan memberikan bantuan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat darurat. Kemudian untuk ruang lingkup dari pelayanan ICU itu sendiri yaitu yang pertama, diagnosis dan penata laksanaan spesifik penyakit-penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian dalam beberapa menit sampai beberapa hari. Yang kedua yaitu memberikan bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh sekaligus melakukan penata laksanaan yang spesifik mengenai problem dasarnya. Yang ketiga yaitu pemantauan fungsi vital tubuh dan penata laksanaan terhadap komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit atau iatrogenik. Dan yang keempat yaitu memberikan bantuan psikologis pada pasien yang kehidupannya sangat tergantung pada alat atau mesin ataupun yang kehidupannya sangat tergantung pada orang lain. Nah, selanjutnya ada pula manajemen dari pasien ICU yang secara umum, di mana yang pertama yaitu ada monitoring, di mana pada 24 jam yaitu dilakukan pengecekan atau monitoring vital signs seperti menggunakan EKG, alat saturasi untuk mengecek SpO2, suhu, tekanan darah, CVP, gula darah, elektrolit, AGD, ventilator, cairan, dan juga melihat atau monitoring dari daftar terapinya. Kemudian yang kedua, nursing and paramedical care, di mana terdapat dari tracheal suction, profilaksis stress ulcer dan DVT, perubahan posisi pasien setiap 2 jam, kemudian memandikan pasien, bowel care, dan juga sport secara psikologis. Yang ketiga yaitu akses vaskular untuk terapi cairan dan nutrisinya, dan yang keempat yaitu kontrol infeksinya yaitu atau infeksi silang dengan universal precautions. Nah, ada pula yaitu kriteria prioritas pasien masuk ICU di mana dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4.
Nah, apabila sarana dan prasarana ICU di suatu rumah sakit terbatas, sedangkan kebutuhan pelayanan ICU yang lebih tinggi atau banyak, maka diperlukan suatu mekanisme untuk menentukan prioritas dari pasien yang dapat masuk ke ICU itu sendiri. Nah, kepala ICU biasanya bertanggung jawab atas kesesuaian indikasi perawatan pasien ICU. Apabila kebutuhan pasien masuk di ICU melebihi dari tempat tidur yang tersedia, biasanya yaitu kepala ICU-nya akan menentukan berdasarkan prioritas kondisi medik pasien mana yang akan dirawat di ICU. Nah, prosedur untuk melaksanakan kebijakan ini akan dijelaskan secara rinci untuk dari tab ICU-nya sendiri. Dalam keadaan yang terbatas, biasanya pasien yang memerlukan terapi intensif yaitu pada pasien prioritas 1 biasanya lebih didahulukan dibanding dengan pasien yang hanya memerlukan pemantauan intensif yaitu pada pasien prioritas 3. Penilaian objektif atas berat dan juga prognosis dari penyakit hendaknya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan prioritas pasien dalam masuk ke ICU. Nah, selanjutnya di sini kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama mengenai prioritas 1 atau pasien prioritas 1, di mana pasien yang termasuk dalam prioritas ini adalah pasien yang sakit kritis, tidak stabil, yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi, seperti dukungan atau bantuan ventilasi, kemudian alat penunjang fungsi organ atau sistem yang lain, infus obat-obatan vasoaktif atau inotropik, obat antiaritmia, serta pengobatan lainnya yang diberikan secara kontinu dan tertitrasi. Nah, pasien yang termasuk dari prioritas 1 adalah pasien pasca bedah kardiotorasik atau pada pasien sepsis berat, gangguan keseimbangan asam basa, dan elektrolit yang mengancam jiwa. Nah, institusi setempat biasanya dapat juga membuat kriteria spesifik yang lain seperti derajat dari hipoksemia, hipotensi di bawah tekanan darah tertentu. Nah, terapi pada kriteria pasien prioritas 1 ini biasanya yaitu tidak mempunyai batasan. Kemudian untuk pasien prioritas 2, di mana kriteria dari pasien ini yaitu memerlukan pelayanan canggih di ICU sebab sangat beresiko apabila tidak mendapatkan terapi intensif yang segera. Misalnya yaitu pemantauan intensif menggunakan pulmonary arterial catheter. Pasien yang tergolong dalam prioritas 2 yaitu pasien yang menderita penyakit dasar jantung paru, gagal ginjal akut dan berat, dan juga pasien yang telah mengalami pembedahan mayor. Nah, pada pasien yang masuk dalam prioritas 2, biasanya terapinya tidak mempunyai batas karena kondisi mediknya yang biasanya senantiasa berubah. Nah, selanjutnya yaitu pasien dengan prioritas 3, di mana pasien yang termasuk kriteria ini adalah pasien dengan sakit kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, yang dimana disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya secara sendirian ataupun kombinasi. Nah, kemungkinan sembuh dan atau manfaat terapi di ICU pada kriteria pasien prioritas 3 ini itu sangat kecil. Sebagai contoh adalah pasien dengan keganasan metastatik disertai dengan adanya penyulit infeksi, kemudian perikardial tamponade, sumbatan jalan nafas, dan pasien penyakit jantung dan penyakit paru terminal yang disertai dengan adanya komplikasi penyakit akut berat. Nah, pengelolaan pada pasien kriteria prioritas 3 ini hanya untuk mengatasi kegawatan akutnya saja dan usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi ataupun resusitasi jantung paru. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu pada pasien prioritas 4, di mana pasien dalam prioritas ini yaitu bukan merupakan indikasi dalam masuk ke ruang ICU. Pasien yang termasuk pada prioritas 4 ini adalah pasien dengan keadaan yang terlalu baik ataupun terlalu buruk untuk masuk ICU itu sendiri. Selanjutnya ada pula kriteria prioritas pasien keluar yang dibagi menjadi 3, ada prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Nah, yang pertama kita bahas yaitu prioritas 1, di mana pasien dipindahkan apabila pasien tersebut tidak membutuhkan lagi perawatan intensif atau jika terapi mengalami kegagalan atau prognosa jangka pendek yang buruk, kemudian sedikit kemungkinan bila perawatan intensif diteruskan. Sebagai contohnya yaitu pasien dengan 3 tahun lebih gagal sistem organ yang tidak berespon terhadap pengelolaan agresif. Kemudian,
pada pasien prioritas 2, biasanya pasien dipindahkan apabila hasil pemantauan intensifnya menunjukkan bahwa perawatan intensif tidak dibutuhkan dan pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Kemudian pada pasien prioritas 3, yaitu dikeluarkan dari ICU apabila kebutuhan untuk terapi intensif telah tidak ada lagi. Tetapi mereka mungkin dikeluarkan lebih dini apabila kemungkinan kesembuhannya atau manfaat dari terapi intensif kontinunya diketahui kemungkinan untuk pulih kembali itu sangat kecil. Keuntungan dari terapi intensif selanjutnya sangat sedikit, seperti itu. Nah, pasien yang tergolong dalam prioritas 3 ini adalah pasien dengan penyakit lanjut seperti penyakit paru kronis, penyakit jantung atau hiperterminal, karsinoma yang telah menyebar luas, dan sebagainya. Di mana pada pasien ini itu tidak berespon terhadap terapi ICU untuk penyakit akut lainnya. Nah, kemudian ada pula penyebab kematian di ICU, di mana dari berbagai penelitian didapatkan data penyebab kematian di ICU yang dimana dapat dilihat pada tabel di slide, yaitu yang pertama penyebab kematian akibat kegagalan organ, yaitu kegagalan organ sistem saraf pusat, yaitu dengan angka kematian 16,1%, kemudian dengan gagal jantung yaitu 12%, dengan jantung kronis 19,4%, disfungsi organ multiple yaitu 47%, kemudian yang kedua akibat dari infeksi yaitu sepsis 93%, pneumonia community yaitu 36,5%, pneumonia nosokomial yaitu 42%, dan yang ketiga akibat kraniotomi yaitu kraniotomi dengan shock sepsis yaitu dengan 33,5%, dengan gagal nafas yaitu 23,5%, dan juga dengan GCS yang kurang dari 8 yaitu angka kematian 33%. Nah, pada ICU sendiri yaitu terdapat beberapa tipe ICU, di mana yaitu ada general ICU, kemudian cardiac ICU, respiratory ICU, medical ICU, surgical ICU, brain ICU, burn ICU, renal ICU, NICU, dan juga PICU. Nah, di mana pada kesempatan kali ini, yaitu di sini saya akan membahas pada poin kedua, yaitu mengenai NICU. Nah, lanjut, yaitu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai NICU itu sendiri. Nah, bayi baru lahir yaitu yang membutuhkan perawatan medis intensif sering ditempatkan di area khusus rumah sakit yang disebut dengan NICU atau Neonatal Intensive Care Unit, atau biasa disebut unit perawatan intensif neonatal. Nah, NICU sendiri yaitu memiliki teknologi yang canggih dan profesional dengan perawatan kesehatan yang terlatih untuk memberikan perawatan khusus bagi pasien terkecil. NICU juga dapat merawat area untuk bayi yang tidak sakit tetapi membutuhkan perawatan khusus lainnya. Nah, beberapa rumah sakit yaitu tidak memiliki staf untuk NICU itu sendiri sehingga bayi harus dipindahkan ke rumah sakit lainnya. Nah, bayi yang membutuhkan perawatan intensif akan lebih baik apabila dilahirkan di rumah sakit dengan adanya NICU yaitu daripada jika dipindahkan setelah lahir ke rumah sakit lainnya. Nah, seperti apakah bayi yang dirawat di NICU itu sendiri? Di mana sebagian besar bayi yang dirawat di NICU adalah bayi yang prematur atau lahir sebelum 37 minggu kehamilan, kemudian memiliki berat badan lahir yang rendah yaitu kurang dari 5,5 pounds, atau memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan khusus seperti bayi dengan kembar, baik itu kembar 3 ataupun kelipatan kembar lainnya yang dirawat di NICU. Nah, hal ini karena mereka cenderung lahir lebih awal dan lebih kecil daripada bayi yang lahir tunggal. Kemudian bayi dengan kondisi kesehatan seperti gangguan pernafasan, masalah jantung, infeksi, ataupun cacat lahir juga dapat dirawat di NICU itu sendiri. Nah, ada pula beberapa faktor yang dapat menempatkan bayi pada risiko yang tinggi dan meningkatkan kemungkinan dirawat di NICU, yaitu yang pertama, yaitu dari faktor ibunya sendiri, di mana meliputi apabila si ibu yaitu berusia lebih muda
dari usia 16 tahun atau lebih tua dari usia 40 tahun. Kemudian yang kedua, apabila ibu menggunakan narkoba atau meminum alkohol. Kemudian apabila ibu memiliki penyakit diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian apabila terdapat riwayat pendarahan. Kemudian apabila ibu memiliki penyakit kelamin. Kemudian apabila ibu memiliki kehamilan ganda seperti adanya kembar 3 atau lebih. Kemudian apabila ibu yang terlalu sedikit atau terlalu banyak terdapat cairan ketuban, dan juga apabila ibu mengalami ketuban yang pecah dini atau disebut dengan kantong ketuban atau kantong air itu sendiri. Nah, untuk faktor yang kedua, yaitu dari faktor persalinannya sendiri, di mana meliputi adanya perubahan pada sistem organ bayi karena terjadi kekurangan oksigen atau disebut dengan fetal distress atau asfiksia saat lahir. Yang kedua, apabila bokong lahir lebih dulu atau disebut bayi yaitu lahirnya sungsang, atau selain itu dengan bayi yang lahir dengan posisi abnormal lainnya. Kemudian apabila kotoran pertama bayi atau yang disebut dengan mekonium dikeluarkan selama kehamilan ke dalam cairan ketuban. Kemudian yang keempat, apabila tali pusar pada bayi itu melilit leher bayinya atau biasa disebut dengan nuchal cord. Dan yang terakhir apabila persalinan forceps atau persalinan sesar. Nah, yang ketiga yaitu bayi yang dirawat di NICU, yaitu dengan faktor dari bayinya sendiri, di mana yang pertama yaitu bayi yang lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu atau lebih dari 42 minggu. Yang kedua yaitu berat lahir kurang dari 5 pounds atau 8 ons yaitu 2.500 gram atau lebih dari 8 pounds 13 ons yaitu 4.000 gram. Kemudian apabila bayi yang terlahir kecil untuk usia kehamilannya sendiri, kemudian apabila bayi yang harus diberikan pengobatan atau resusitasi di ruang bersalin, kemudian bayi yang memiliki cacat lahir, kemudian bayi yang memiliki gangguan pernafasan termasuk dari pernafasan yang cepat, mendengus atau berhenti bernafas yaitu apnea. Kemudian bayi yang terdapat infeksi seperti herpes, streptococcus grup B dan juga chlamydia. Kemudian bayi yang sempat mengalami kejang. Kemudian apabila bayi memiliki gula darah yang rendah atau hipoglikemi. Kemudian apabila bayi itu memerlukan kebutuhan oksigen atau pemantauan yang ekstra, seperti diperlukan adanya terapi intravena atau IV ataupun diperlukan adanya terapi obat-obatan tertentu. Dan yang terakhir apabila bayi memerlukan perawatan atau prosedur khusus seperti transfusi darah dan juga sebagainya. Nah, pada perawatan NICU itu sendiri, di mana dalam merawat bayi di NICU dibutuhkan yaitu multidisiplin ilmu, yang dimana terdiri dari seorang neonatologis, kemudian neonatal fellow, kemudian terdapat pediatric doctor, kemudian juga terdapat neonatal nurse practitioner, kemudian terdapat respiratory therapist, lalu ada physical, occupational, and speech therapist, kemudian ada dietitian, kemudian ada lactation consultant, kemudian ada farmasis, kemudian juga terdapat social workers. Nah, di mana pada semua disiplin ilmu ini mereka akan berkolaborasi untuk melakukan perawatan pada bayi di ruang NICU dengan tentunya yaitu dengan bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perawatan yang terbaik pada bayi tersebut yang dirawat di ruang NICU itu sendiri. Nah, di mana di setiap profesinya sendiri akan memiliki tugas dan perannya masing-masing yang tentunya pada profesi ini tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa disertai atau dibantu dengan profesi-profesi lainnya. Nah, sehingga keberhasilan pada perawatan bayi yang dirawat pada NICU ini sendiri sangat diperlukan multidisiplin dari keseluruhan profesi ini untuk tetap memberikan pelayanan dan perawatan yang terbaik pada bayi yang berada di ruang NICU sehingga kedepannya diharapkan kondisi dan juga kesehatan dari bayinya itu sendiri akan pulih atau akan membaik.
Nah, baik, sekian presentasi dari saya, yaitu mengenai overview dari ICU secara general dan juga saya membahas sedikit mengenai NICU itu sendiri atau Neonatal Intensive Care Unit. Nah, semoga apa yang saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu bermanfaat baik bagi pembaca dan juga pendengar, sehingga kedepannya apa yang saya paparkan ini bisa dijadikan acuan untuk melanjutkan pembelajaran yang kedepannya agar menjadi lebih baik. Nah, apabila terdapat kritik ataupun saran, yaitu saya sendiri dapat menerimanya dengan baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.